Bayangin bro, lu diajarin di sekolah kalau Christopher Columbus adalah orang pertama yang nemuin Amerika tahun 1492. Tapi nih, apa jadinya kalau gua bilang umat Islam udah nyampe sana ratusan tahun sebelumnya? Beneran, ada bukti-bukti sejarah yang bikin lo mikir ulang tentang cerita yang lo denger selama ini. Siap-siap, karena kita bakal bongkar rahasia besar yang jarang orang tahu. Nah, di video ini kita bakal jelajahi bukti-bukti sejarah dari manuskrip kuno sampai catatan pelaut muslim yang menunjukkan kalau umat Islam mungkin udah ngejelajah Amerika jauh sebelum Columbus berlayar. Siapa yang nggak kenal dengan Christopher Columbus? Dia itu udah jadi kaya legenda. Nah, tahun 1492 dia berlayar dari Spanyol nyampe di Karibia dan dia bilang nemuin dunia baru. Tapi dunia nggak sesimpel itu bro. Jauh sebelum Columbus, pelaut-pelaut muslim dari Andalusia, Afrika Barat sampai Timur Tengah udah dikenal sebagai master navigasi. Mereka pakai astrolabe, kompas, dan peta bintang yang super canggih pada zamannya. Faktanya, di abad ke-10, pelaut muslim kayak Al-Masudi udah nulis tentang lautan luas di barat Afrika yang mereka sebut Bahr al-Zulumat atau Laut Kegelapan. Di kitabnya, Muruj al-Dahab, Al-Masudi cerita tentang pelaut yang berani menyeberang lautan misterius ini. Beberapa sejarawan bilang, ini bisa jadi petunjuk awal soal Amerika. Nah, tapi apa benar mereka sampai ke sana? Tahan komentar kalian dulu. Kita lanjut dulu ke bukti konkret yang akan kita bahas selanjutnya. Bukti pertama datang dari catatan pelaut muslim bernama Abu Bakar II, Raja Kekaisaran Mali di abad ke-14. Coba lo bayangin, di tahun 1312 Masehi, ada Sultan Mali namanya Muhammad Ibnu Abu Bakar, orang yang katanya super kaya, mungkin salah satu yang terkaya di dunia pada masanya. Nah, dia nggak main-main nih, bikin armada gede banget. Dia bikin armada sampai 2000 kapal lengkap sama kru dan perbekalan. Lantas, apa tujuannya? Tujuan beliau adalah untuk menjelajahi apa sih yang ada di seberang lautan ke arah barat. Dan ini dia bagian serunya. Setelah berlayar, mereka nggak pernah balik lagi. Mereka hilang. Lantas, apa yang terjadi sama mereka? Lalu, ada teori menarik dari antropolog Amerika yang bernama Ivan van Sertima dalam bukunya They Came Before Columbus. Dia bilang armada ini kemungkinan nyampe ke Amerika, tepatnya di daerah Florida dan Meksiko. Bahkan katanya ada bukti arkeologi yang nunjukin kalau mereka bercampur sama penduduk asli di sana. Bukan cuma itu, beberapa penelitian menemukan kalau ada suku asli Amerika yang pakai frasa-frasa mirip bangsa Mandingo, bahasa yang dipakai di Kekaisaran Mali. Apa itu suatu kebetulan? Kayaknya nggak sesederhana itu deh. Nah, terus Christopher Columbus sendiri pas pertama nyampe di Amerika, nulis di catatannya kalau dia ketemu orang-orang berkulit gelap. Dia juga notice nih, ada orang yang pakaiannya mirip banget sama gaya Andalusia. Dan yang bikin kaget, beberapa wanita di sana pakai cadar. Nah, anaknya Christopher Columbus yang bernama Fernando Columbus juga nulis tentang pakaian yang mirip sama yang dipakai di Granada. Semua itu bukan hanya sekedar cerita. Ada temuan arkeologi yang bikin orang-orang bertanya-tanya. Reruntuhan masjid sama menara dengan tulisan Al-Quran dan koin-koin dengan tulisan Arab yang mirip sama koin dari Kekaisaran Mali yang ditemukan di Kuba, Meksiko, Texas, sampai Nevada. Banyak orang yang yakin bahwa ini adalah sisa-sisa ekspedisi Islam awal ke Amerika. Bahkan, dokumen Cina kuno juga menyebutkan soal migrasi Muslim Arab dari dinasti Almoravid yang dulunya menguasai Maroko dan Andalusia, lalu bermigrasi ke Amerika di abad ke-11 sampai 12. Jadi, apa artinya ini semua? Mungkinkah kerajaan Mali beneran nyampe ke Amerika ratusan tahun sebelum Columbus? Atau ini cuma teori yang masih perlu bukti lebih kuat? Tulis pendapat lo di kolom komentar, oke? Lalu, ada juga bukti lainnya nih. Ada peta kuno dari pelaut Turki yang bernama Firi Reis tahun 1513. Peta ini menunjukkan bahwa garis pantai Amerika dengan detail yang bikin bingung, karena Columbus sendiri baru nyampe 20 tahun sebelumnya. Lantas, dari mana Firi Reis dapat datanya?
Nah, beberapa sejarawan bilang dia mengambil dari catatan pelaut muslim yang sudah menjelajahi daerah itu jauh hari sebelumnya. Kalau kita tarik ke perspektif Islam, Al-Quran di surat Ar-Rahman ayat 19-20 bilang tentang dua lautan yang bertemu tapi nggak pernah bisa bercampur. Beberapa ulama bilang ini bisa jadi petunjuk soal samudera besar yang jadi batas dunia kuno. Pelaut muslim dengan semangat jihad dalam mencari ilmu berani menyeberang lautan buat nyari pengetahuan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, carilah ilmu walau sampai ke negeri jauh. Dan ada juga yang bilang, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, balik lagi ke Kaisaran Mali. Kekaisaran Mali dikenal sebagai pusat ilmu Islam di Afrika Barat. Mereka punya Universitas Timbuktu yang menyatakan kalau ilmu navigasi dan geografi udah maju banget di masa itu. Jadi nggak mustahil kalau mereka sampai ke Amerika. Ini bukti kalau umat Islam punya sejarah panjang sebagai penjelajah dunia. Bukti-bukti sejarah dari catatan Abu Bakar II, artefak, sampai peta Piri Reis menunjukkan kalau umat Islam mungkin sudah sampai Amerika jauh sebelum Christopher Columbus datang. Ini bukan cuma soal sejarah bro, tapi soal kebanggaan kita sebagai umat Islam yang punya warisan penjelajahan yang luar biasa. Nah, apa pendapat lo? Lo percaya nggak kalau umat Islam sudah sampai Amerika duluan? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lo biar kita bongkar sejarah bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan video berikutnya tentang misteri sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.